Syekh Ibnu Athaillah dawu mastudi'a, sesuatu yang ditanam, ya sesuatu yang tertanam dalam hati sampean. Ya, fi ghaibis sarair. Ya. Sesuatu yang tertanam ning jero atine sampean, yang berada di atine sampean, berada di dalam hati sampean. Fi ghaibis sarairi, in dalem relung hati, kedalaman hati, ning sejorone atine sampean. Ya. Sesuatu yang berada di dalam hati kamu. Konon. Ya. Iku zuharo, nampak jelas sekali, akan kelihatan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Para sedulur, para batur, sahabat atau sedulur tibil kulub ingkang kula mulyakaken, monggo diniati ingkang lurus bener, niat thalabul ilmi, nyuprih ilmu dalam rangka mencari ilmu. Mudah-mudahan angsal ilmu ingkang manfaat nganggo dheweke, nganggo keluargane, lamun bisa nganggo masyarakate. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal muallifu rahimallahu taala. Dawu Syekh Ibnu Athaillah. Dawu pripun? Mastudi'a fi ghaibis syarairi zuharu fi syahadatiz zawahir. Ma utawi perkara ustudi'a kang tersimpan, ya, kang tertanam, yang dititipkan. Opo ma fi ghaibis sarairi, in dalem relung hati, kedalaman hati, ning sejorone atine sampean. Ya. Sesuatu yang berada di dalam hati kamu. Konon. Ya. Iku zuharo, nampak jelas sekali, akan kelihatan. Ya. Opo mau fi syahadatiz zawahiri, ing dalem penyaksian piro-piro zawahir kang katon. Qala Ibnu Ajibah, mastauda'allahu subhanahu fi qulubihi wa ja'alahu fiha min khairin aw syarrin, min nurin aw zulmatin, min ilmin aw jahlin, min rahmatin aw quswatin, aw ghairi dzalika minal akhlaqil mahmudati awil madhmumah, la budda ayadharu asaru dzalika alal jawarihi min adabin wa tahdhibin wa ghairi dzalika minal ahwal qalbiyah wal qalibiyah fa af'alul jawarihu wa af'alul jawarihi tabi'atun li ahwalil qulubi. Para sedulur ingkang kula hormati, Syekh Ibnu Athaillah dawu mastudi'a, sesuatu yang ditanam, ya sesuatu yang tertanam dalam hati sampean. Ya, fi ghaibis sarair. Ya. Sesuatu yang tertanam ning jero atine sampean, yang berada di atine sampean, berada di dalam hati sampean. Ya.
Ana sesuatu yang berada di dalam hati sampean, ana Kang. Kebodohan ada di dalam hatinya sampean, ning sejero atine sampean. Ya. Perilaku yang bodoh karo wong pinter akan berbeda. Ya. Ilmu ana ning sejero atine sampean. Ya, kesombongan ana ning sejero atine sampean. Ya. Ya li, wong diputus cinta, ya li, frustasi, ngelamun bae, ya kan begitu. Ana nih sejero atine sampean. Jadi ning sejero ning atine sampean itu ada sesuatu yang ditanam ning apa di dalam hati kamu, ya kan? Ya kan? Bentuk-bentuk hati kamu itu berbeda-beda dalam hati sampean ning sejero atine sampean. Ana wong kang sumpama derajate ning sejero atine wis ana derajat kewalian, ya ana. Ya li. Ana ning sejero atine sampean sumpama masih peteng jerimet, ya ana. Apa baik yang berada ning sejero atine sampean, yang berada dalam hati kamu akan nampak jelas di dalam diri kamu yang kelihatan. Katon Malik lagi mengkel katon onon lho, kin ki wong bodoh ta wong pinter katon, kin wong alim tabligh katon. Ya li, lamun be aja-aja tas diputus temenane kini. Iya li, iya li, katon li katon. Iya kan? Kecrek bae berarti sejerone atine wong kecrek iku berarti orang nerima ning keputusannya pangeran. Katon li, apa yang ada dalam hati kamu akan nampak jelas di raut muka kamu, di dohir kamu, di muka kamu. Iya kan? Iya kan? Lamun bae sumpama gara-gara mau kah Mang siapa Mang Pendi diputus wadone. Iya beli sanjan yang wong wadone ora boro-boro dibuka, balik marani towang meneng baik. Iya beli, iya anak angin siwil-siwil nembange, du angin tulung titip, malah nembang. Karena apa? Karena dheweke katakan sejroning ati ini lagi merana. Iya kan? Lagi merana. Makanya banyak orang yang terjebak ning kene. Iya. Iya. Jadi kondisi suasana muka sampeyan, suasana tubuh sampeyan, ya kan? Iya, gerak tubuh sampeyan itu dipengaruhi oleh gerak suasana dalam hati kamu. Kanan. Dipengaruhi ning sejeron atine sampeyan. Iya kan? Iya kan? Lagi sumpah beda maning. Suasana mukanya seperti ini. Iya kan? Iya, gerak tubuhnya seperti ini. Iya. Balik ning sawah, ndelang sawah putih kabeh. Sawah iki. Kenang apa kon ku sundep. Balik ke sejen. Iya, beli. Kesasar kon bendrengetan marani ngidul kesasar. Karena apa? Karena suasana hatinya lagi galau. Suasana hatinya katakan tidak menentu. Padi yang dia tanam dari awal, tapi begitu katakanlah kari panene bae di delang putih kabeh. Iya kan? Suasana tidak menentu. Iya. Suami yang kisruh dengan istrinya pasti akan terlibat jelas di raut mukanya. Istri yang katakanlah apalagi kisruh dengan suaminya akan terlihat jelas di raut mukanya, di tubuhnya. Kon gawe tebruk sejen Kang. Iya li, sejen gawe tebruk enggak. Rasanya gawe jangan aseme beda. Kenapa? Suasananya lagi galau. Ya. Kok ilmuwan apapun itu akan nampak jelas
sesuatu yang tertanam dalam hati kamu itu akan akan nampak jelas di dohirnya, karena dohir itu menunjukkan suasana batin dari keilmuan, dari yang lainnya. Bukti satu aja, kita main sejarah dulu, bercerita tentang sejarah supaya kalian mengerti ya. Anda dulu saya ajak ziarah nih kemarin tuh ya kan, ada yang pernah ziarah di Sunan Kudus. Siapa Sunan Kudus? Namanya Syekh Ja'far Shadiq ya kan, Sunan Kudus yang sana ya. Begitu hebatnya Sunan Kudus ini, lihat dari sisi keilmuannya, dari sisi katakanlah arifnya, dari sisi dia katakanlah punya kasih sayang terhadap sekelilingnya, itu bisa nampak jelas suasana batinnya ya kan. Kemampuan daripada Syekh Ja'far As-Shadiq atau Sunan Kudus itu dari mana? Dari dohirnya. Lu wa unab mang, kita lagi pengen tuku sate atau pengen tuku jangan atau empal gentong. Kari empal gentong kan biasa air iya kan, dagingnya daging sapi, enggak ada. Ada enggak di Kudusan? Enggak ada. Padahal halal enggak? Sapi halal enggak hukumnya? Makan sapi halal? Halal. Tapi ketika Anda ziarah ke Kudus, Anda nyari daging sapi, enggak ada. Bang Rus, lah ke daging sapi ini kan, aneh daging kebo, aneh daging wedus, tidak ada daging sapi. Iya, nanti saya akan maukah korelasikan, akan kaitkan dengan suasana keberadaan dalam dirinya, dalam batinnya, baik keilmuan apapun akan tampak jelas di dohirnya ya kan. Al-dohir tadullu alal batin, karena dohir itu menunjukkan suasana batin. Mengkenen apa aku ada kalah judi bisa lamun tok duit ya kabeh sih aja kucelake kalah gen dipucaking lamun bari miring sih topongnya bari miring enggak mengkon ada aja kalah kucelake, lamun topongnya bari miring ada kalah kucelake. Iya, suasana batin dia. Iya kan, nembangnya gini, nembang putus be, berarti menunjukkan suasana batinnya terluka di hatinya ya. Ayo balik mana, bagaimana suasana batin kedalaman keilmuan ya Sunan Kudus tingkono, saking arife ndeleng ning sekeliling iki dengan pandangan kasih sayang. Kula pernah ya kan, ada seorang ulama yang namanya Kiai Mustafa Bisri itu, bahwa yang namanya kiai itu alladzina yanzuruna bi'ainir rahmah, pandangan matanya adalah pandangan kasih sayang ya, pandangan matanya adalah pandangan kasih sayang. Ngajak sampeyan karena melas ngeling sekelilingnya lu kepala pandangan kasih sayang, bukan karena pandangan apapun. Jadi seorang yang batinnya sudah batin yang bagus, sudah batin yang rahmat, maka pandangannya di sekelilingnya adalah pandangan kasih sayang. Iya, delang wong nakal tidak dihujat, beli tampak kita ora dirangkul, diburuki, diarahkan, bukan dipentung, enggak. Orang yang punya pandangan kasih sayang itu seperti itu. Tapi hari ini Anda lihat aja, orang yang hatinya tidak ada pandangan kasih sayang, dakwanya dengan menggunakan pentungan. Iya kan? Iya kan? Dari rumah dia berjualan, iya kan? Dari semalam dia membuat masakan, dagang bubur, bukan supaya kita beli dagang bubur.
Ya kan, iya dia jualnya di bulan puasa. Karena bulan puasa, orang berpuasa di bulan puasa itu ada yang tidak, ada yang berpuasa, ada yang tidak. Namanya juga dekat jalan. Iya kan? Iya. Dalam Islam itu ada. Orang perjalanan jauh itu ada ruksonya begini. Dia jualan. Ya, anaknya masih kecil. Ya, anaknya mengharapkan kira-kira dia jualannya laku. Karena apa? Karena untuk mengokosi biaya anaknya. Iya, jualan ada orang berdakwah. Karena dia jualnya di tengah di siang hari, padahal sudah ditipu, dipentungi, di barat-barat, nangis, guguk, dan dia bertanya dalam hatinya, apakah Islam seperti ini? Iya kan? Apakah Islam seperti ini? Terbukti dakwanya Kanjeng Nabi dengan menggunakan dakwah kasih sayang, apa yang terjadi? Ya, dulu Kanjeng Nabi pertama kali hijrah itu bukan di Madinah, tapi di Basro yang dipimpin oleh orang Nasrani, orang Kristen, Raja Nasrani pada waktu itu, dan Nabi Muhammad diterima pada waktu itu dengan baik. Ketika raja itu meninggal, Kanjeng Nabi Muhammad berdiri. Ya Rasul, kenapa Anda berdiri? Padahal dia kan orang kafir, orang Nasrani, orang Kristen. Kenapa Anda berdiri? Dia adalah orang yang berbeda dengan agamanya dengan saya, tapi kemanusiaannya dia baik. Iya. Jadi sedulur kun Anda sedulur seagama, anak sedulur karena Anda berada dalam satu negara yang sama, anak sedulur kemanusiaan dideleng mononya. Iya kan? Dia baik sisi kemanusiaannya, dihargai Kanjeng Nabi. Karena apa? Karena dalam batin Kanjeng Nabi tertanam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mulane sampeyan bak maca sallallahu bak blenger, iya kan? Iya kan, gejolak batin kamu tidak menentu. Coba baca sholawat Kang. Iya Kang Malik. Aja marani mana kayak mang rampu putak ayo gak mendikun go ya plaminggo kah ya simpengannya bengen iya li ayo gak karaokean ya baca sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad belajaran iya mang rambo contohin ke ayo gak nih oh lihat nggak ada lihat mudah-mudahan nggak ada oh, iyalah iya ini sholawat baca sallallahu alaihi. Ya, mudah-mudahan dengan membaca sholat suara batin kamu, suasana batin kamu menjadi tenang. Karena apa? Karena suasana batin akan berpengaruh. Sawai putih kabeh balik ning omah sejen gebrak lawange ga buka lawange ga nutup gebrak. Apa gara-gara sawah kan nang tikus. Sejen, ngubutnya sejen, nyeruput kopi sejen. Iya beli bahasa deh. Ya mau kak, gara-gara iya beli duduk kopi diseruput salan jukut. Iya sejen kak, karena suasana harus diselesaikan dulu. Makanya orang yang katakanlah kena punten ya, syarafnya kena karena suasana batinnya itu bermasalah. Deblak kah? Pluk. Apa? Suasana batinnya bermasalah. Ya beli. Suasana batinnya bermasalah. Iya kan? Begitu. Jadi pribe suasana batin yang tertanam dalam Syekh atau Sunan Kudus itu akan nampak jelas di karya di masyarakatnya. Iya kan? Padahal ku sejarah pribeku saking welase menghargai ning masyarakat sekelilinge ki Kang. Pribadi maksudnya
daerah Kudus itu dulu di Jawa itu Kang, sedurunge anak Islam manjing ki agama yang berkembang di tanah Jawa, di Nusantara itu mayoritas adalah agama lokal, yaitu Kapitayan. Setelah itu ada agama impor Hindu-Buddha. Itu bukan agama lokal, bukan agama kita dulu, itu bukan agama Nusantara, bukan agama orang Jawa, tapi Hindu-Buddha itu agama luar dari India masuk ke sini. Agama awasalnya adalah Kapitayan, kepercayaan, sembayangnya tulajeg. Iya, persis ketauhidannya sama seperti Islam. Ketauhidannya bulannya yang cepat masuk Islam itu orang Kapitayan dulu tuh, karena persis ketauhidannya. Tan Keno Kino Yokono yang kemarin saya bahas itu, ya, pangerannya dheweke ora kaya apa-apa, suwung, cuma dheweke pribe kira-kira karena pangerannya ora kaya apa dibuktiaken, iya beli lawan sesuatu yang apa, yang dianggap keramat. Watu ngonon loh, tuh ngonon, iya kan, tuh empeng, itu istilah-istilah orang dulu itu tukang. Jadi Kapitayan itu maksudnya begini, tumpeng itu tradisi orang Jawa dulu, cuma dikemas oleh para wali, ya kan, tradisinya tidak dibuang tetapi dikemas. Bagaimana kira-kira tradisi itu masih ada tapi ada nilai Islamnya. Memang tahlilal kamu ning Jawa langsung tahlilan? Ya tidak. Ana wong mati meneng bae. Plak blok. Apa kon go? Pleian. Anak zaman kin mengkonon masih anak. Anak tapi beli ning kene. Ning endi kon go? Ya ning anak-anak. Ning kanak kah? Ya laka ning kene sih. Nunggu sadina dilembaturi wong kang kasumama kepaten blak-blok tekawali dirubayu la ilaha illallah saditik awale susah ngeruduk jadi tradisi. Hebat beli para wali itu. Apa sebabnya? Apa yang tertanam dalam batinnya, keilmuan, kearifan, apapun apa dapat jelas di dohirnya. Ya, di dohirnya. Apa nampak jelas di dohirnya? Iya kan? Apalagi kalau berbicara sejarah Islam di Jawa, 800.000 tahun wong Jawa ki angel di Islamakne ki Kang. Angel nolak wae. Gara-gara apa? Gara-gara dulu yang datang itu adalah pendakwah yang menggunakan halal haram. Neraka siro, ini pada Melayu wongnya gagal, tapi begitu datang para wali yang punya rasa tasawuf, dirangkul, yelik, dirangkul, ayo dibaturi, dirangkul, konon. Jadi begini pernah gagal, ada kegagalan orang dakwah dari luar ke sini itu orang diterima gara-gara apa? Gara-gara didalili langsung. Anak wong ini langsung didalili, kin haram iran neraka Melayu wongnya. Sok sampean kin anak wong mabuk, bagian sampean rocos nganggo dalil Quran, masih dirok kena. Tapi begitu Anda tahu strateginya, iya kan? Iya. Dulu pernah kegagalan di Jawa. Tapi begitu para wali datang ke sini yang menggunakan rasa, yang menggunakan tasawuf, yang menggunakan katakanlah pola-pola hati, kerangkul. Lamun bimengkonon lu sampean masa weruwe ki Islam mungkin. Ya sampean kan bisa sembayang ning tanah Jawa itu karena berkat wasilah perjuangan para wali. Iya li. Di tanah Jawa khususnya di sini ada Syekh Syarif Hidayatullah, ada Mbak Kusangkan, ya kan? Dari situ tuh dikenalkan pribe wong sembayang dari situ tuh.
Apakah dulu begitu orang datang ke Mbah Kusangkan atau ke Syekh Syarif langsung dipentungi kan? Apakah dia cuma sholatnya yang belum jejeg 5 waktu, apakah langsung? Enggak, dirangkul dulu. Apa sebabnya? Apa yang tertanam dalam batin akan nampak di dohirnya. Akan nampak di dohirnya. Ya. Kita karo Malik ngobrol, Malik itu ilmu tabeli, pemikirannya seperti ini, akan nampak jelas di pola pikirnya lu jelas. Udah ngusuk kamu bodoh tak kerasa, oh makanya kadar ilmunya sekian, ya kan begitu. Kini sekian, kini sekian, kini sekian. Dari mana dia tahu? Dari apa yang terlihat dalam dia berlogika seperti ini. Iya kan? Makanya hari ini banyak orang yang terjebak. Ya kan begitu. Apakah Sunan Kudus itu langsung katakanlah yang di sekelilingnya ya masyarakat Hindu Buddha, bahkan wong Hindu kukang sedorol wong Hindu kukang artinya wong Hindu iku ning binatang yang namanya hayawan sapi itu kayak dewa. Kayak apa? Kayak dewa. Agung-agungaken. Sekelilingnya itu orang Hindu Buddha di Kudus itu tuh. Yang kemarin kita ziarah dulu itu bukan seperti itu, sekelilingnya orang Hindu Buddha. Saking dalam hatinya punya Syekh Ja'far As-Shadiq punya suasana batin kewalian yang arif, yang rahmat, ya kan, yang cerdas dan lain sebagainya. Apa? Pinter dia ke strategi, malah tukurnya si di sapi yang gede kan. Tuh apa? Sapi gede. Karena kebogumilang. Ya. Sapi gede ngeruduk kabeh beli. Begitu ngeruduk kabeh, pinter dia kan ngomong ngono. Ya. Diobroli kene. Iya kan? Iya, memberikan pesan-pesan memberikan pesan-pesan agama ngeruduk kabeh karena sapi ning kono dianggap dewa. Dianggap hayawan yang katakanlah punya makna yang sangat dalam, dianggap dewa. Akhirnya pada toko kabeh tuku sapi gede. Lamun mekene kok usum Fortuner ka, Malik dadi kiai sugih di atas Fortuner kudu ngruduk kabeh. Begitu ngruduk kabeh ning mobile Malik diobroli. Ya kan mengkonon. Diobroli itu. Sampai lihat Anda artefak ketika Anda diaro ke Sunan Kudus, bentuk masjidnya Kang, bentuk padasannya Kang, tidak seperti masjid, kayak candi. Apa sebabnya? Dia menghargai dalam bertakwanya kepada tradisi yang berada di sekelilingnya. Menunjukkan apa? Menunjukkan suasana batin, kedalaman ilmu Syekh Ja'far As-Shadiq. Iya kan? Iya. Kedalaman ilmu Syekh Ja'far Sunan Kudus. Kenapa? Mau jadi Syekh Mu'ta'ilah ya mastudi'a fi ghairi sarair fi ghaibis sarair dhuharo fi syahadati dhuahir. Artinya adh-dhahir tadullu 'alal batin. Sesuatu yang kelihatan mata itu sebagai bukti ya, sebagai dalil, sebagai bukti atau sebagai dalil ya suasana batin. Ya. Kewalian orang yang sudah tingkatannya wali meskipun pakaiannya copang-camping, dari segi bicaranya, dari suasana raut mukanya itu nggak bisa dibohongi kan? Karena wali itu ada yang khumul, dia menutup diri, tidak masyarakat nggak mau tahu, nggak bisa dibohongi. Itu ada orang-orang kelas khusus yang tahu suasana raut mukanya, cara berbicaranya, iya kan, nggak bisa dibohongi, itu akan nampak jelas. Iya, barang mangrus kita li wali, iya li sumama, orang bukti karo iya sumama, wali, sumama kan kok, tapi dia tidak menunjukkan katakanlah, ya suasana batinnya kewaliannya, iya batal. Banyak orang tertipu kan, kasusnya apa? Banyak karena apa? Karena kaedah seperti ini Kang, suasana ya kan, kondisi
dohir itu dipengaruhi oleh kondisi batin. Iki akeh sing katakanlah apa Kang? Ya mangga nggak apa-apa. Anak konon lo untuk mengelabui orang, iya kan? Untuk mengelabui orang kon. Iya. Iya. Iya nggak apa-apa karena ini kan bisa untuk mengelabui orang. Supaya dianggap ulama besar, ya kan? Supaya katakanlah orang ini percaya kepada dirinya, iya kan? Kayak karena mau kah? Karena kondisi dohir itu menunjukkan kondisi batin, suasana dohir itu menunjukkan suasana batin. Maka kadang konon dimanipulasi, iya kan? Cuma wong iki manipulasi suasana dohire iki nganggo nipu. Iya li. Topong kaji, anak ini toko beli. Anak tuku. Supaya apa? Dianggap wong bener. Mangga. Supaya dianggap wong bener. Iya kan? Maukah jalur pertama kan suasana dohir yang nampak oleh kasat mata itu sebagai bukti suasana batin. Ki ana wong kang nyelewengaken dalil mangka mau kan kaedah mau bagaimana wong kira-kira percaya kepada dirinya dibentuklah suasana dohir ya yang untuk mengecoh orang. Iya. Jubah ada di toko enggak? Ada di toko. Sorban ada di toko. Minyak wangi ada di toko. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saking pundi Pak? Astagfirullah. Sepi pun. Kula, mongkonon nggih ceritane iki. Kula saking nunuk. Contoh kan, saking nunuk. Astagfirullah. Beluran pikirnya pengen nipu wong kono. Terjadi enggak mongkono? Terjadi kula nih kin abad doblang contohnya iki wong manggil kula ki arane abad doblang sing nunuk iya ning kana ki terkenal kita ki ya wong percaya kabeh iya sing ditamui ya Mang Rambo contoh waduh hebat apa minyak wangi misik istighfar mantep dan lain sebagainya aja hebat gini beli kelorot kabeh dunyane anak mengkononku lorot Mang Rambo sampean duwe duit pira anae mung duwe 10 juta pengen 100 juta pengen amalannya mengkenen itu udah masuk akal begitu sudah tidak masuk akal tuh kan karena andai bodoh dikelabui padahal keilmuan tidak seperti itu masa 50 juta bisa jadi 1 miliar ya rebek-bebek jagat gini. Kalau ada seperti itu remek bebek jagat remek bebek remek bebek bam tidak berguna remek tidak masuk akal Mang Rambo karena mau ke mambu minyak fisik iya beli ngaji durung tutup hebat kini berarti ki wong ki minyak fisik istighbar hebat ditipu iya 50 juta bisa jadi miliar 50 juta hilang 1 miliarnya boro-boro karena apa? Ketipu ning wilayah dohir karena apa? Wilayah dohir itu menunjukkan suasana batin anas nyelewengna maka zaman kini hati-hati Assalamualaikum waalaikumsalam kononku jare mang sapa kah jare mang sapa mau kah apa kini saja maning kini ceritanya kini mau kabar abad doblang kan ibu maning ketipu keplayo kini bocah wadon zaman kini Facebook ora ini Facebook zaman kini iya kan mohon bisa digawe iya bagus iya li di Facebook iya
Bagian bocah wadone tukang ngoyos ning Facebook sih kak katone ayu kang digawe gambar. Iya beli sadina-dina ngoyos bisa beli kayak artis raye. Imang pendek ketipu. Waalaikumsalam anu ngobrol ditato kakak yang apa si raya dikatonakan sing ayu we. Iya beli. Karena apa mah kondisi zahir menunjukkan kondisi batin diselewengna. Ya beli bang gambarnya dewek cuma diedit mang iya beli mang pendi waduh gini orang teliti dikit kita bilang nunggu mayat pribe anu pribe dijaluk duitnya dikirim makan entok kecetit beli kecetit kabeh iya iya beli aduh noke ki ya kiriman nih butuh ya kiriman nih kejebak kenang suara AI li kuat li kan karena suara AI baring glanyur menganan lah li kuat apa maning bari ditembangi ya wis li kuat dikiriman ning awas hati-hati meskipun suasana kondisi batin kondisi zahir itu adalah menunjukkan kondisi batin hari ini diselewengaken terjadilah yang namanya Kanjeng Syarif pakai jubah besar dan lain di penjara apa kejebak iya kan kejebak iya kan Kanjeng apa Kanjeng Syarif Kanjeng apa yang kemarin itu tuh Kanjeng Dimas Nyun Sewu Kanjeng Dimas kan dulu seperti itu pakai jubah dan lain sebagainya kejebak juga iya kejebak jadi bagaimana? Anda akan kerasa bahwa dia katakan orang benar tidak, wali bodong tidak, orang benar tidak, orang sabar tidak, orang punya kasih sayang tidak di hatinya akan nampak jelas di jaya berbicaranya, bagaimana menyikapi situasi dan lain sebagainya itu akan nampak jelas kewalian seseorang dan iya kan dalam batinnya akan tampak jelas di raut muka. Kalau kita semua kan pendosa. Ini lagi bercerita Syekh Ibnu Athaillah seperti itu. Iya kan? Iya kan? Anda ketika berjumpa dengan orang baru jangan langsung percaya, itu dulu. Ngaku wali, sumpama ora. Iya beli, ngaku wali, wudu beli bisa. Gimana dia nggak wali sumpama? Harus diteliti dulu kan. Ngaku wali nguyu ngadeg. Diteliti dulu. Oh berarti sama dengan kita, berarti pendosa. Kalau kita kan semua pendosa. Ini Anda katakanlah lagi pengen mengerti ibaratnya kayak dalam sinetron kewalian. Karena dalam sinetron sejarah Indonesia. Ibaratnya Anda lagi katakanlah lagi mendengarkan suasana batin kewalian, suasana batin yang bagus, suasana batin yang keilmuan itu seperti apa. Supaya Anda tidak tertipu. Iya kan? Karena banyak wali-wali yang menutup diri dari cara berbicara juga berbeda. Oh ini wali tak bukan, oh ini orang benar tak bukan. Diteliti dulu sedetil mungkin. Iya kan? Karena benar-benar, karena hati itu nggak bisa dijangkau Pak. Yang tahu hati itu kan Tuhan. Cuma hatinya benar atau tidak, dia punya ilmu atau tidak, dia sabar atau tidak, akan terlihat jelas di sikapnya. Iya kan? Dianya punya kasih sayang atau tidak akan terlihat jelas di sikapnya, di raut mukanya, di anggota tubuh akan terlihat jelas supaya Anda nggak ketipu. Iya kan? Iya kan? Hari ini banyak yang tertipu, orang datang Assalamualaikum, ya begitu tuh menggunakan apa? Kedok, menggunakan topeng agama. Assalamualaikumnya dengan assalamualaikum yang assalamualaikum teka. Pasyak sekali. Cuma uang nggak tajam pikirannya kayak tadi kan. Tadi karena dia nggak mau ngaji, ketipu beli. Suruh investasi begini. Banyak yang tertipu. Tertipu dari mana? Dia kan tertipu karena apa? Anak topeng. Jadi agama hari ini kadang digawe topeng. Iya beli? Iya kan begitu digawe topeng. Mau ajar Kang Aril buka dulu topengmu
buka dulu topengmu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kadang kejahatan itu dengan menggunakan topeng agama. Iya Kang? Iya kan begitu? Harus jeli sampean. Ngobrol nih sepur ya, batu kita ngobrol sepur, orangnya katakanlah pakai minyak fisik, pakaiannya pakaian Islami, ditinggal di WC, tasnya hilang. Kemana orang tadi? Kata ininya nggak tahu, ini bawa tas dari sini, katanya dia tasnya dia kok. Karena dia langsung percaya. Karena apa? Karena orang ketika bicara dia menggunakan katakan dalil-dalil agama, apalagi astagfirullah landep. Cuma dia nggak ngerti ada gelombang jelek, ini bukan suasana batin. Ketipu nggak? Ketipu. Hati-hati dengan zaman sekarang itu, katakanlah dipas. Iya kan? Iya kan? Nggak mungkin yang seorang wali katakanlah ketika berceramah di panggung-panggung dalam minta katakanlah ada tarif biayanya. Kalau manggil saya umpama 10 juta, bukan wali. Bukan orang itu, dia profesi. Sampai ngerok nabruk beliau wis. Iya kan, ketika ngaji di guru saya seperti itu. Ngeroknya bruk, tapi ketika ada orang yang ikhlas menyebarkan ilmu, Anda tidak mendengarkan, berdosa Anda. Paham? Anda berdosa. Apa sebabnya? Mungkin ada pesan-pesan Tuhan yang ingin disampaikan kepada Anda. Itu bedanya. Tapi bahkan jaluk bayaran, ngerok nabruk beliau wis. Orang masalah. Itu bedanya. Iya kan? Ini lagi menelusuri kehidupan ini. Begitu. Jadi balik lagi, saking hebatnya Sunan Kudus, sapi kang ning agama Islam itu halal, boleh disembelih, tapi di Kudus nggak boleh karena menghargai orang Hindu, Kang. Iya kan? Iya. Tumpeng kang gaweane wong kapitayan, saking para wali melas pisan aja sampai kini tersingkir, orang itu masih dihargai. Cuma wali sumpama tumpengnya mau karo kulhu dikit, karo tahlil dikit masih anak tumpeng. Zaman bengen duduk bahasa musola tajuk Kang. Saking arife para wali. Orang pakai kemenyan langsung dia musyrik, musyrik. Enggak. Ternyata ketika Anda haji di Mekah, ternyata di sana banyak kemenyan. Kang ninggene di musyrik-musyrikkan tuh. Ya, karena apa? Karena mungkin suasana keilmuan, ya kan? Tidak mencapai ke sana, sehingga pulang dari pesantren haram, musyrik pakai kemenyan. Begitu marah ini Mekah, pakai menyan, kaget beli. Kaget. Ya iya kan begitu. Saking arif pergi Sunan Kudus ini sampai sapi orang katakannya beli sapi nggak boleh. Karena apa? Ada anak sekelilingnya, tetangganya dan lain sebagainya, banyak orang Hindu Buddha di sana katakan mengagungkan sapi. Dengan seperti itu orang Hindu Buddha datang semua. Hebat banget nih orang Bang. Akhirnya ketika Syekh Jabar As-Sodik atau Sunan Kudus menerangkan tentang agama, ngerongok kena. Apan marani ning kolane kaya candi, padasane kaya candi, bentuk bangunane beli kaya bangunan masjid pada umumnya kaya candi baik. Beli percaya mana marani Kudus sampai? Iya beli kan? Saking hebat suasana batin, keilmuan dan lain sebagainya, itu akan nampak jelas. Iya, mang turun mana kah? Lagi mana kah? Beli kayak masjid kan kah? Kayak candi. Padasane dihitung beli sampeane. Ana maknane kabeh. Supaya apa? Supaya dheweke katakanlah tidak gamang, ora kaget. Iya. Ora kaget. Kan mengono. Barang ana hari ini banyak orang yang datang dari pesantren tekan ing Indramayu, anak-anak deruan pandemi di haram hukumnya. Ya Melayu kabeh. Islam tidak berkembang, tetap naderan, tidak mengerti. Padahal Nabi Musa itu membuang banyak katakan, membuang banyak daging-daging yang ada di lautan untuk ngasih makan ikan-ikan di lautan. Nadran cuma kendas kebo sih. Seperti ribuan daging pada waktu itu yang dilemparkan di laut oleh Nabi Musa.
nggak tahu sejarahnya kan. Iya kan. Jadi nyebarakan agama ki bisa langsung diterima ning wong ki kan harus dikawinkan dengan tradisi. Malik kawin. Iya kan? Kawinnya pribe? Qabil tu tazwijaha wa nikaha li nafsi bidzalik sah beli. Sah. Sah. Bagian orang gawe koci, orang gawe koci maning enggak? Sah. Sah beli orang gawe koci, orang gawe apa maning dodol, orang melekan. Anak-anak ibe teka, anak akad nikah sah enggak? Sah tapi kaku. Tradisi itu bagaimana kira-kira agama itu indah. Gawe koci, melekane, itu tradisi Kang. Agama tradisi itu. Melekan ke tradisi. Saya itu juga kaget. Saya orang dari Keresmaya datang kawin dengan orang Tunggul Payung istri saya. Anak melekane. Di sana tidak ada karena tradisi. Saya sih menghargai tradisi. Kawinan mau mengkonon. Ya agama kan cuma mengkonon. Cuma seperti itu. Selainnya itu tradisi. Ngedek endok tradisi. Iya le tradisi kabeh. Iya kan? Tradisi semua. Agamanya cuma pesannya saya terima nikahnya. Iya beli. Iya kan? Saya terima nikahnya. Konon loh. Ini sudah sah. Gawe dodol dan lain sebagainya, gawekin wajib apa maning tradisi. Apa sebabnya? Sebab agama orang numpang ning tradisi, orang indah. Wong sunatan, ya teka dukun sunase diketok sah beli, sah. Dodol kiyen ngundangi batur, ngundangi kin tradisi, anak-anak maknane, anak silaturahime, ya kan? Anak silaturahime ketemu karo batur, mene ya, anaknya kita pan disunati ki. Pada ngobeng, pada majengan ketemu bareng, ngumpul bareng. Wong melekan kang muni anak-anak tangga kang ora batur ketemu bareng ning kono. Iya le ngobrol bareng dari silaturahmi kembul maning. Ada makna tertentu. Hebat enggak para wali dulu dalam mendakwahkan agama? Hebat banget. Berarti keilmuan dan lain sebagainya hebat. Iya kan? Iya kan? Di Kudus itu Pak, ya Allah, lama kelamaan orang Hindu Buddha masuk Islam semua di sana. Masuk Islam. Iya kan? Banyak yang masuk Islam di sana. Karena apa? Karena keilmuan dari seorang wali, keilmuan dari Sunan Kudus mau nampak jelas kelihatan di karya-karya beliau. Ya kan? Karya-karya beliau, peninggalan-peninggalan beliau, ya baik katakan penyebaran agama Islam dan lain sebagainya, gampang Kang. Jadi suasana dohir menunjukkan suasana batin sampeyan delengen apa tuku motor idin. Hebat ki motor iki. Jare sing ngedol iki. Delengen lise masih anyar anu bis pokoknya hebat bae. Dijajal ngebul masih kenceng hebat konon. Masih ngeceng konon hebat karena beli ngerti bahwa ngebul putih kini menunjukkan mesinnya itu juga rusak karena tidak mengerti hebat kini mesin itu aku top dituku kejebak le kebul mau menunjukkan bahwa mesin motor mau bermasalah harus dikorter berarti bermasalah sih ngedole bagian merupus ngomong hebat bermasalah. Iya kan? Iya kan? Mesin dompeng ngebule putih, berarti bermasalah bilang di dalamnya. Yang benar itu kan hitam. Kalau dompeng, jandong, dompeng, tianli, yang sifatnya adalah mesin diesel ya kalau enggak, iya kan? Yang dompeng, kalau dia mengeluarkan asap putih bermasalah di dalamnya. Apa bermasalah di dalamnya? Bukti bahwa asap putih menunjukkan bahwa mesin dompeng ini bermasalah. Jelas nggak ini saya ngomong nih? Bukti ketika Anda ke sawah, ya Mang Idin ning sawah. Ya. Daun, ya godong parieli, umpama apa? Abang, linteng ya menunjukkan apa?
tanaman ini kena sundep. Dari mana? Dari dohirnya. Paham nggak? Saya kembangkan supaya saya ngerti, nggak ngerti-ngerti. Ini saya sederhana tapi ujungnya sama. Oh, kenang sundep. Dari mana ini kenang sundep? Melinting. Berarti aja tukue lupung sida, tapi insektisida. Karena ini adalah karena sundep itu bagian dari hama. Ya kan? Bagian dari hama dia harus beli insektisida. Ini iya kan? Karena apa? Karena kena sundep. Berarti ning sejorone batang tadi ada ana ulere. Cuma tiba-tiba kering. Berarti kini kenang orang. Itu kue buat suket konon. Itu kue pungisi dia salah. Kenapa? Bahwa di bawah tanaman ini katakanlah terkena hama wereng, ya dari daunnya. Kalau hama kelihatan, ini fungisida. Kena hawar daun. Kalau dalam bahasa sekarang kata kresek, dari mana dia kenang pungi? Ya dari daunnya dong, ada bercaknya, ada kreseknya. Berarti fungisida belinya kan? Dari mana tahunya bahwa ini kena jamur? Karena dari bercak daunnya. Dohir itu menunjukkan batin. Kayak mau kah? Siapa? Mang Pendi kah? Nembangnya du angin tulung todok kena. Kenapa? Ketemu karo demenane kon angin liwat dikon nodok kena. Wis bilang petang pendelekan sih. Berarti apa dia? Suasana yang dari nyanyian menunjukkan suasana batin yang sedang rindu. Ya kan? Yang sedang rindu di hatinya. Iya kan? Itu kan? Paham kan? Paham? 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 Paham semua ini? Paham? Ada yang mengerti ya? Hasil kepahaman. Jadi tolong. Jadi jangan terjebak nantinya. Lihat dulu, ya kan? Dia benar atau tidak dari keilmuan dulu, dari energi, dari gelombang di raut mukanya dan lain sebagainya. Karena apa? Karena dohir itu sebagai bukti batin dia. Batin dia wali atau tidak, batin dia orang benar atau tidak, batin dia katakanlah sabar atau tidak, batin dia menunjukkan sifat kasih sayang atau tidak, batin dia punya ilmu atau tidak akan nampak jelas di dohirnya. Tetapi hal ini kadang dikecoh, kadang dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tujuannya untuk menipu. Iya kan? Sehingga terjadi anak wali gadungan, dukun gadungan, ternyata apa? Nipu. Mulanya hati-hati. Tuh, hati-hati pun sampai wanun saking gula, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi intinya bahwa suasana dohir itu sebagai bentuk suasana batin. Karena bagaimanapun dohir adalah cerminan hati. Dohir adalah cerminan dari batin sampean. Ya, moga-moga manfaat dan mudah-mudahan kita semua adalah menjadi orang yang waspada, menjadi orang yang terus katakanlah meluruskan hati kita, ya kan begitu, supaya katakanlah ruh kita menjadi ruh yang tenang dan lain sebagainya. Yun sewu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.